tangannya. Baik sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa kembali dengan channel kami BPP Walet. Pada kesempatan pagi hari ini, tentunya kami menyampaikan salam sejahtera buat sahabat tani dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat tani, dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, tentunya kami akan mereview kembali kegiatan kami, yaitu tentang launching BPP Kostra Tani. Nah, apa sih Kostra Tani? Kostra Tani merupakan adalah komando strategi pembangunan pertanian, yaitu sebuah kegiatan ataupun sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mengaktifkan seluruh balai kejuruan pertanian yang ada di Indonesia. Itu dengan tujuan untuk menampilkan, salah satunya adalah single data. Tentunya BPP merupakan salah satu ujung tombak dalam penjualan pertanian, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Baik sahabat, kita ikuti bagaimana persiapan kita untuk kegiatan kita, yaitu launching BPP model Kostra Tani, tentunya yang berada di BPP Walet Kabupaten Cirebon. Kita ikuti saja guys. Pembangunan pertanian memiliki tujuan utama menyediakan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu peningkatan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas komoditas pertanian, serta penurunan biaya produksi atau peningkatan efisiensi input untuk menghasilkan produk pertanian maksimal. Dalam jangka pendek, Kementerian Pertanian melaksanakan program, antara lain, kebijakan single data melalui pengakurasian data lahan dan produksi, membangun komando strategis pembangunan pertanian dari pusat hingga tingkat kecamatan, menjamin ketersediaan komoditas pangan. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini telah hadir dan telah ikuti kantor BPP Walet. Selamat datang kepada Bapak Bupati Dr. Ridwan Rusadi, MAG, dan jajarannya, dan juga selamat datang kepada Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kepala BPPSDB Kementerian Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Samsi, MAG, dan jajarannya. Maka dipersilakan untuk memasuki ruangan yang sudah kami siapkan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Bagaimana? Ada. Dan juga selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Insinyur Haji Ali Effendi, MM, dan jajarannya. Tentunya kami ucapkan selamat datang, selamat sore, dan dipersilakan untuk memasuki ruangan yang sudah kami siapkan. Baik, semoga dipersilakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Ya, ini nggak ganti-ganti.
para antena atau masyarakat ini Pak, antara saya, para penyuluh dan hadirin yang berbahagia. Sehat Pak? Semua pakai protokol kesehatan ya. Pak Kepala Badan yang sangat kami hormati, BPP Malang adalah salah satu BPP di Wilayah Timur juga Pak. Nggak tahu kenapa nggak diambil dia jabat salah satu juga komoditas yang dihasilkan di sini seperti jagung manis, kemudian juga pisang, bawang, cabai Pak. Cabai. Ya, tempatnya cabai Pak. Kemarin pada waktu COVID harganya sampai cuma 1.000 ya misalnya ya. Iya, itu Pak. Jadi ya 2.000 lah. Saya di sini Pak. Cabai Pak. Karena BPSP ke Jakarta nggak bisa masuk katanya. Pertanian itu begini. Pertanian itu pengaruhnya kecil, tapi cuma terhadap harga karena permintaan, Pak. Jadi pada waktu itu saya ingat persis, pada waktu yang pertama ayam, Pak. Pada waktu itu sampai 14.000, Pak. Sekarang udah 30 lagi, 28 ya, Pak. Coba dan rame, putar. Iya. Menolong. Itu Pak, di Kesik, di Petaka, itu pada menolong ternyata orang yang kerja pertanian gitu ya. Saya kira itu karena ini pertama tentu permintaan dari Bupati Pak, karena ada tamu dari Kementerian Dalam Negeri bangga. Jadi beliau titip salam ke teman-teman semua, Pak Camat ya, Pak Ibu Kapolsek ya, Pak dan Ramil, teman-teman semua, terus hormat kepada Pak Kapolsek. Baik, mari kita dengarkan ya nanti tausiah dari Kepala Badan. Tadi sangat menarik, memotivasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang kami hormati senior saya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Kemudian juga yang kami hormati, alhamdulillah ini para musbika hadir. Pak Camat, terima kasih Pak Camat, Pak Daramil, Pak Polsek, terima kasih atas kehadirannya. Oh, ternyata anggota juga ada. Ya, alhamdulillah, terima kasih para guru, kemudian juga tokoh masyarakat, Poktan, Gapoktan, dan tentu yang paling saya cintai adalah para penyuluh. Bu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa tugas kita sebagai insan pertanian adalah senantiasa meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi kata kuncinya adalah kita semua sebagai insan pertanian, petani poktan, gapoktan, petani milenial, penyuluh, ya. Pak Kuwu, Ibu Kuwu, ya. Pak Camat, ya. Kemudian Pak Danramil, Ibu Kapolsek dan seluruh anggota Babinsa Babin Kaptimas. Tugas mulia kita adalah menyediakan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi di musim pandemi ini, ternyata pangan menjadi kata kunci untuk melawan COVID-19. Obat COVID belum ada, vaksin belum ada. Satu-satunya yang mampu melawan COVID-19 adalah imunitas. Dan imunitas itu berasal dari pangan. Imunitas berasal dari pangan yang kita konsumsi. Pangan dari mana? Pangan dari pertanian. Siapa yang menghasilkan pangan? Petani. Siapa lagi? Petani milenial, seluruh praktisi pertanian, termasuk penyuluh. Didukung sepenuhnya oleh Bapak Ibu Kuwu, oleh Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Danramil, Bapak Ibu Kapolsek, dan seluruh anggota Babinsa Babin Kaptimas. Satu-satunya PDB yang meningkat pesat adalah PDB pertanian. PDB yang lain semuanya terpuruk, apalagi perhotelan, para wisata, perhubungan dan lain sebagainya, nyungsep semuanya, minus. Bahkan rata-rata nasional PDB kita adalah minus 5,8%. Dalam kondisi demikian, ada dua yang memberikan nilai positif. Satu, Kominfo, ya, Telkom meningkat juga ternyata. Kenapa? Di mana-mana daring, berusaha meningkat. Tapi peningkatannya kurang dari 2%, 1, sekian persen. Sekalian pertanian melejit sampai 16%. Pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan dan perhutanan.
Kalau hanya pertanian saja di luar perikanan, di luar kehutanan, ternyata PDB kita meningkatnya 22%. Luar biasa pertanian. Oleh karena itu kita harus apresiasi kepada para praktisi pertanian. Siapa dia? Petani. Siapa lagi? Penyuluh. Atas peningkatan PDB kuartal 2 plus 16,4%. Tepuk tangan buat petani. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa produktivitas pertanian itu diawali dari kinerjanya petani. Bukan kinerjanya traktor, bukan kinerjanya pupuk, bukan kinerjanya sarana prasarana irigasi dan lain sebagainya. Inovasi teknologi, varietas, pupuk dan sebagainya memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas 25%. Kebijakan, peraturan perundangan, lokal wisdom juga meningkatkan produktivitas 25%. Tapi SDM pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas 50%. Luar biasa. Jadi ternyata memang petani yang paling tegar, walaupun didera oleh COVID-19, walaupun diterjang oleh tsunami corona, ya, walaupun juga digoyang dengan gempa COVID-19, tapi dia tetap berdiri tegar sehingga produktivitas pertanian meningkat kuartal 2 16,4%. Luar biasa. Sekalian, tugas kita semua untuk selalu membangun petani penyuluh untuk meningkatkan produktivitas. Sekalian, saya datang ke sini adalah untuk itu. Saya datang ke sini untuk bersama-sama dengan Pak Bupati, Pak Kadis Pertanian, Pak Camat, Pak Kubu, Pak Dan Ramil, Ibu Kapolsek dengan seluruh anggotanya, termasuk di dalamnya penyuluh, untuk sama-sama kerjasama meningkatkan produktivitas melalui, bisa dipastikan kalau penyuluh kinerjanya bagus pasti produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi pasti produksi tinggi. Artinya apa? Swasembada pangan pasti ada di genggaman kita. Setuju? Setuju. Kami datang ke sini membawa Komando Strategis Pembangunan Pertanian Tingkat Kecamatan, disingkat Kostratani. Komandannya adalah Pak Camat. Ketua harian dan sekretariatnya adalah koordinator BPP. Pasukannya adalah penyuluh dalam arti luas, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, penyuluh perkebunan. Ada juga penyuluh pengamat hama, ada juga pengawas bibit ternak, ada pengawas mutu pakan dan lain sebagainya. Itu semua harus kerjasama di dalam Kostrata. Didukung sepenuhnya oleh Babinsa, didukung sepenuhnya oleh Babin Kaptibmas. Sama-sama kita tingkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan Walet melalui pemberdayaan BPP, Badan Penyuluhan Pertanian. Yang diberdayakan apa? Yang diberdayakan adalah kantornya pertama. Ya, saya sudah wanti-wanti ke Pak Kadis, Kabinlum juga Bu Eti tolong monitor. Jangan sampai ada kantor BPP yang rusak tidak diajukan untuk renovasi. Termasuk kalau ada kecamatan pengembangan yang belum ada BPP-nya, ajukan untuk diadakan BPP. Kami sudah menyediakan menu ya untuk pembangunan BPP. Kemudian apalagi kalau saya yang bicara, belum tentu petani percaya. Tapi kalau petani yang bicara, pasti petani yang lain juga percaya. Kenapa? Frekuensinya sama. Ibarat kalau radio, kalau gelombangnya sama maka suaranya akan bagus. Tapi kalau gelombangnya beda, frekuensinya beda, itu tidak akan menghasilkan suara yang bagus. Begitu pula petani, begitu pula penyuluh. Itu yang ingin kita bangun di dalam Kostrata. Saya sangat merasa tersanjung disambut oleh Pak Bupati, disambut oleh Pak Kadis, disambut oleh yang mulia anggota Dewan dari Komisi 1, Komisi 2. Begitu saya datang ke sini juga alhamdulillah disambut oleh para muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Ibu Kapolsek dengan anggotanya. Tentu saya juga disambut oleh para petani, oleh KTNA, oleh Poktan, Gapoktan, termasuk oleh penyuluh. Itu memberikan keyakinan optimisme yang sangat besar kepada saya bahwa produktivitas pertanian di Walet ini
pasti meningkat. Mungkin dihadapi dengan cara-cara yang biasa. Cita-cita yang luar biasa meningkatkan produktivitas pertanian secara luar biasa tentu harus dilakukan melalui cara-cara usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang luar biasa pula. Tidak mungkin dengan cara atau ikhtiar yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Kita semua harus bekerja keras, kita semua harus tekun, tidak kenal menyerah seperti yang sudah dicontohkan oleh para petani kita, meningkatkan produktivitas pertanian dari kuartal 1 ke kuartal 2 16%. Di saat sektor PDB lain terpuruk, pertanian tetap berdiri tegar, bahkan melejit 16,4%. Sekali lagi tepuk tangan buat dan yang tidak kalah Untuk meningkatkan ketahanan pangan. Setuju Pak ya? Mudah-mudahan pertanian kita semakin tangguh. Setuju Pak ya? Kalau saya bilang pos tani, Bapak jawab yes Pak ya? Salam pos tani. Salam pos tani. Oke, terima kasih. Mungkin kegiatan kita selanjutnya sebenarnya ada penyampaian materi juga dari koordinator kepala BPP kita. Dan ada balik berapa menit? Itu kalau di lembaran 23 lembar Pak. Atau gimana? Kalau gimana? Berapa menit? Videonya aja Pak. Oke, terus saja. Coba sampaikan tapi dipersingkat ya Karena sholat ya. kita harus sholat. Baik, terima kasih. Ini ada slide pandang dan pemaparan kepala kita yang insya Allah dengan singkat saja. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan, yang kami hormati Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Cirebon beserta rombongannya, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Koramil, Ibu Kapolsek, Walet dan Kapolres, serta bapak-bapak dan ibu yang kami hormati para undangan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta karunia kepada kita semua. Dan akhirnya kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul, bisa hadir pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tak lupa pula pada umatnya yang tetap setia di jalan Allah. Acara terakhir itu penutup doa. Maka dipersilakan. Maka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama-sama berdoa. Saya mengajarkan Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan acara pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saya pandu dengan doa agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaribina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqdir lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi
ونورا في الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لنا إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian acara launching pos Tratani ini, mudah-mudahan ini sebuah momen yang sangat penting buat kita dalam rangka untuk memajukan ketahanan pangan di wilayah kita. Setuju Pak ya? Itulah yang bisa kami sampaikan. Dari kami mohon maaf apabila banyak kekurangannya dalam acara-acara ini seperti ini. Mudah-mudahan tidak menjadi sebuah hambatan untuk terus kita bertani, terus kita maju. Setuju ya? Salam pos Tratani. Salam pos Tratani. Sekali lagi yang keras nih. Salam pos Tratani. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Udah Pak. Kasih Pak ya. Siap. Waktunya belum. Apa Gen? Mau wawancara juga? Oh iya ada YouTube. Baik sahabat tadi teman-teman Anda berada pada kesempatan sore hari ini kita sudah bersama Kepala Badan PPSD Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit berbincang dengan Pak. Ya, bagaimana Pak tanggapan tentang launching pos Tratani di wilayah BPP Walad ini Pak? Luar biasa ya. Saya mendapat apresiasi dari teman-teman Muspika ada, Pak Camat, Bu Kapolsek, Badan Ramil, tokoh masyarakat, ya kemudian kontak tani, penyuluh, ya, semua masyarakat di BPP Walad ini luar biasa. Saya yakin ya dengan pos Tratani produktivitas pertanian di BPP Walad di Kecamatan Walad ini pasti meningkat. Insya Allah, amin. Terima kasih ya. Oke siap Pak. Terima kasih Pak atas responnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah momen yang untuk teman-teman di sana juga. Mudah-mudahan jangan lupa guys, sahabat tadi semuanya, jangan lupa like and subscribe di channel BPP Walad. Salam Kos Tratani. Salam Kos Tratani. Salam Kos Tratani. Oke Pak, makasih Pak. Turun Pak. Ini benar kita punya YouTube soalnya di BPP Walad Pak. Ya, benar Pak. Pak, coba. Oke guys, demikian acara kita dalam rangka launching pos Tratani BPP model di wilayah Walad. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah bukti bahwa pertanian kita ke depan, Pak Kadis juga berbicara harus tangguh, pertanian kita harus modern, pertanian kita harus mandiri. Pokoknya Indonesia maju, 75 maju, insya Allah mudah menjadi mantap. Aduh, skala kaku. Kaku. Oh gitu.